perintah yang percaya Tuhan belum tentu. Buktinya banyak orang percaya mengaku Kristen, tapi kehidupannya bukan Kristen. Kekristenan itu nilai diri. Kekristenan itu nilai di mana relasi personal kita dengan Tuhan ditunjukkan. Kalau Anda dikenal dunia sebagai milik Tuhan, Tuhan mesti kelihatan di dalam hidup. Amin. Itu kekristenan. Yang bisa memuaskan relasi kita adalah relasi dengan mutu mata air kehidupan yang tidak akan pernah berhenti. Amin. Mari kita mulai sesuatu yang menarik, saudara-saudara, bahwa kisah ini bercerita tentang seorang perwira yang bukan orang Israel, bukan orang Yahudi. Dia seorang perwira, itu berarti sebagai seorang tentara, dia orang yang sangat disiplin. Bukan saja disiplin, dia orang yang sangat tegas. Pasti dia orang yang dipercaya, dan bukan saja dipercaya, dia pasti orang yang pegang rahasia-rahasia tertentu. Lewati batas-batas kebiasaan dalam pandangan masyarakat umum. Orang Yahudi paling anggap remeh orang yang bukan Yahudi. Kalau keselamatan datang daripada orang Yahudi, mereka tahu bahwa mereka bangsa yang sangat diberkati oleh Tuhan. Jadi bosan siapa? Karena dia punya kesombongan ini, saudara. Lantas orang-orang yang bukan Yahudi lihat orang Yahudi dan paling tidak suka. Manusia suci dong. Yang melewati batas itu kemudian membangkitkan kepercayaan. Bapak dong yang ketemu dengan Tuhan Yesus. Bapak yang bisa kasih tahu supaya beliau bisa datang. Dia bukan saja membangun relasi yang luar biasa ini, tambah lagi perwira ini dia sekaligus punya kepekaan agama yang sangat tinggi. Saya sebut kepekaan agama. Kenapa? Karena pembacaan tadi kasih tahu dia begini. Ini orang ini dia bantu pembangunan rumah ibadah. Dia tidak beribadah di situ, tapi dia bantu untuk membangun di situ. Kalau dia bantu begitu, proposal pun datang ke banyak. Karena ini orang biasa bantu orang. Jadi ini orang punya kepekaan yang terlalu luar biasa. Ya, dan iman. Ini orang punya iman. Waktu Yesus datang sudah dekat di rumahnya, kira-kira ya setaruhlah di jalan. Dia suruh sahabat-sahabatnya pergi tahu, Tuhan, saya tidak layak untuk engkau kunjungi. Saya pun merasa saya tidak layak untuk menyambut. Tapi kalau engkau mengatakan satu hal, saya punya pembantu ini semua. Kok bisa begitu? Kalau ada dialog, kok kenapa yakin begitu? Saya ini perwira Tuhan. Saya yang perwira biasa saja ini, di hadapan manusia memang saya dihargai, di hadapan Tuhan siapa saya. Tapi saya berani berkata kepada seorang prajurit, pergi, dia pergi. Kalau saya bilang datang, dia datang. Kalau saya bilang saya Muhammad satu, engkau kerjain, dia kerja. Kalau saya saja bisa begitu, apalagi. Lalu ketika dia mau omong datang Yesus balik, lihat orang baik, Yesus lihat, orang beriman begini ini belum pernah ditemukan di dalam kalangan Yahudi sekali. Dan saudara, perintah yang percaya Tuhan belum tentu. Buktinya banyak orang percaya mengaku Kristen, tapi kehidupannya bukan Kristen. Kekristenan itu nilai diri. Kekristenan itu nilai di mana relasi personal kita dengan Tuhan ditunjukkan. Kalau Anda dikenal dunia sebagai milik Tuhan, Tuhan mesti kelihatan di dalam hidup. Amin. Itu kekristenan. Kalau kekristenan sama dengan rantai salib, nah itu kotor suka salah. Kalau kekristenan sama dengan sedikit-sedikit, nah Yesus berkuasa, Yesus tolong, aduh, terlalu ringan untuk kita pahami. Kekristenan itu nilai, sebuah nilai diri yang melebihi hal-hal yang dibangun oleh manusia, termasuk agama. Saya mau bilang pada saudara, kalau orang-orang Kristen makin kuat di sini, saudara dengar. Satu saat agama tidak ada di negara Republik Indonesia pun tidak ada. Agama sebagai lembaga tidak ada, sekalipun tidak ada masalah. Tapi kekristenan akan bertumbuh.
bukan karena agama. Hal-hal ini yang kemudian menolong kita untuk memahami hal-hal lebih jauh, sekaligus menjadi pesan bagi kita semua. Tadi sejak awal saya kasih tahu kita, jauhkan dulu pikiran kita tentang kesembuhan. Karena kita akan bertanya satu hal yang paling penting. Kenapa Yesus berkata bahwa iman yang seperti ini tidak ditemukan di tengah-tengah orang Israel, saudara? Iman apa yang Yesus maksudkan? Dan apakah iman yang dimaksudkan oleh Yesus itu kemudian ada pada kita semua, termasuk saya sebagai pendeta, termasuk kepada saudara-saudara yang mengaku menjaga ketidian, berada dalam persekutuan dan seterusnya. Apakah iman itu ada pada kita? Bahkan Alkitab menyatakan dengan sangat baik, Yesus heran melihat dia. Yesus saja heran. Bukan karena Yesus tidak tahu, tapi ini sebuah gaya bahasa yang baik untuk mengatakan luar biasa ini. Yesus mengakui. Ini orang percaya apa sampai disebut dia beriman? Dia percaya pada kesembuhan? Tidak. Saya mau kasih tahu kita bahwa dia tidak percaya pada kesembuhan. Dia sama sekali tidak percaya pada kesembuhan. Dia percaya kepada apa? Dia percaya kepada Yesus. Percaya kepada kesembuhan, percaya kepada Yesus itu dua hal yang berbeda. Jangan sampai kita percaya kepada kesembuhan dan kita lupa percaya kepada Yesus. Ya. Kita percaya kepada keadaan baik, kita percaya kepada keuntungan, kita percaya kepada kesuksesan, kita percaya kepada kelangsungan hidup, tapi kita lupa percaya kepada Yesus. Saya ingin mengatakan lebih di sini, saudara-saudara, supaya kita lihat bahwa ini orang punya sebuah pengakuan secara iman yang kemudian menjadi pesan yang paling penting bagi kita semua. Yesus mengatakan iman yang seperti ini tidak ditemui sekalipun dalam kehidupan orang-orang Israel. Kenapa? Dia tahu bahwa sebagai manusia dia bisa melakukan sesuatu. Yesus bisa lebih. Tapi dia tidak akan mengatakan, Yesus, sekarang yang kau sembuhkan ini orang. Tua-tua waktu datang berjumpa dengan Yesus, mereka bilang, dia layak engkau tolong. Tuhan, menurut ini perwira, Tuhan, engkau cukup berkata satu hal, saya punya anak sembuh. Saudara bisa tahu dia maksud. Dia bilang, Tuhan, dia mau mati kau hidup itu tergantung itu. Itu imannya di situ. Karena itu Tuhan yang ngomong. Kalau Tuhan mau ngomong bilang dia sembuh, dia sembuh. Kalau hari ini Tuhan bilang dia mati, mati juga. Saya mau tanya saudara sehat-sehat semua, oh? Jadi iman ini yang Yesus maksudkan ini, ini orang luar biasa. Waktu orang sakit, yang ada pada pikiran adalah kesembuhan. Dan karena itu ketika dia datang, dia akan mengeluh dan meminta dengan sangat, Tuhan tolong sembuhkan dia. Dua kalimat yang membawa orang ini datang kepada Yesus begitu luar biasa. Pertama mereka yang bilang, dia layak engkau tolong. Dia layak engkau tolong berkaitan dengan penderitaannya berat sekali aku mati. Itu sebuah deskripsi, sebuah keterangan. Jadi dia datang menerangkan sesuatu. Kalimat yang kedua, engkau cukup berkata satu hal, dia sembuh. Tapi dia tidak beriman pada itu sembuh. Dia beriman kepada Yesus. Kalau Tuhan mau dia sembuh. Hati-hati ajar ini di orang-orang persekutuan doa. Karena ada banyak orang keliling sejumlah persekutuan doa di kota Kupang. Di kota Kupang, basis kota Kupang ada 375 persekutuan doa. Mau berdoa, berdoalah mencari apa yang Tuhan berkenan. Saya berkhotbah berulang-ulang menyampaikan. Ada seorang perempuan Siro-Fenisi, seorang perempuan Kanaan, bukan juga orang Yahudi. Dia datang kepada Yesus kan dia anak kerasukan, sangat menderita. Datang bawa mimpi datang. Yesus bilang, saya datang hanya untuk orang Israel, dombaku Israel yang hidup. Lantas kemudian itu orang bilang, hai Tuhan, engkau dapat menolong saya. Tidak baik kalau roti yang disiapkan bagi anak-anak diberikan kepada anjing. Iya, tapi anjing makan dari lemah-lemah yang jatuh dari meja Tuhan.
Haleluya. Terus separuh orang, saya berkata di mana-mana, termasuk di Mentasi. Saya tahu. Saudara lebih suka disebut anjing atau domba? Saudara lebih suka disebut anjing atau domba? Domba atau anjing? Yakin? Mantap. Tapi saya mau kasih tahu saudara, kata anjing yang Tuhan pakai bukan untuk memaki. Kata anjing yang dipakai oleh Tuhan Yesus itu bukan kuon. Kata aslinya kuon itu anjing liar, anjing yang tidak ada Tuhan, yang hidup dari satu tempat sampah ke tempat sampah yang lain mengais makanan. Itu anjing yang disebutkan ketika ada kisah tentang Abraham, Lazarus yang miskin dan orang kaya. Anjing yang datang menjilat borok-borok Lazarus itu disebutkan dengan kata kuon. Tetapi untuk perempuan ini Yesus sebut kunarion. Kunarion itu adalah anjing mungil kecil, tinggal di dalam rumah, dirawat dengan baik, selalu mandi, ada di sekitar meja tuanya, batuk sedikit bawa ke dokter hewan. Sekarang saudara pilih mana, anjing atau domba? Disebutkan dalam teks itu domba Israel. Maka kau kata domba Israel, koma, tapi hilang. Ada anjing tinggal di dalam rumah, pilih mana? Kau tadi domba. Anjing kesayangan tinggal di dalam rumah. Bahkan ditegaskan dalam teks itu, dia makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuanya. Berarti dia di sekitar meja makan Bapak. Domba ada main lobor, anjing ada tinggal dalam rumah. Pilih mana? Pilih mana? Saudara kacau ini. Saudara, ini menjadi penting. Karena itu setelah bicara tentang itu, Yesus bilang begini, Ibu, besar iman. Jadilah pada. Jadilah seperti apa yang kau mau. Amin. Seketika itu Sembuhlah. Amin. Saya mau tanya, ini pertanyaan biasa dan sudah saya jawab. Saya mau tanya, Tanda sembuh karena? Kita Anda sembuh karena? Yakin dengan iman? Saudara yakin kita Anda sembuh karena iman? Saya tidak yakin. Terus kalau itu ibu punya iman sudah dapat menyembuhkan itu anak, dia bicara Tuhan Yesus untuk apa? Iya. Oh dia harus bisa sembuhkan, dia bicara Tuhan Yesus untuk apa? Kalau dia punya iman sebesar biji sesawi dan dapat memindahkan gunung ke laut, cari Yesus untuk apa? Sekarang saya mau kasih saudara, dia tidak sembuh karena iman. Itu anak sembuh ketika Yesus bilang, maka jadilah. Anda boleh beriman, kalau Yesus bilang tidak jadi, tidak. Amin. Oke, putusan bilang jadi bab Tuhan. Iya, betul. Saya mau tanya, ini orang berdoa semua, toh? Betul. Semua yang kita minta Tuhan kasih begitu memang? Tidak. Nah, itu toh. Kehendak Bapa yang jadi. Menurut kehendak Bapa. Amin. Lalu Pak, iman di mana Pak? Kalau begitu kita tidak bisa beriman kok. Tidak juga. Kenapa? Karena iman adalah jalan. Saya ulang, iman adalah jalan yang membawa kita dan masalah kita datang kepada Yesus. Selanjutnya keadaan kita tidak ditentukan oleh iman, tapi ditentukan oleh apa? Tuhan. Oleh Yesus. Apa yang saya katakan? Dengar ini, saudara. Orang beriman dan orang yang tidak beriman itu pun cara penanganan masalah beda. Beda, ya. Yang beriman, dia tahu, mari kita bawa ini perkara datang pada Yesus. Itu yang beriman. Ya. Saudara punya masalah toh? Ada kok? Ada. Tidak usah omong, tidak apa-apa. Muka masalah semua. Saya lihat ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kalau kita punya masalah, kita orang beriman, maka iman itu membawa kita dan masalah kita datang di Yesus. Amin. Sampai di Yesus, Tuhan ini saya punya masalah. Oh. Selanjutnya, Tuhan kedua. Kadang-kadang kita kira iman, dan kita sibuk dengan itu barang sampai lupa. Orang yang tidak beriman ketika ada masalah dia bawa pi polsek. Polsek Bobo. Polsek mana lah? Allah.
Polsek mau lapa. Orang beriman ada masalah bawa Tuhan. Amin. Amin kok. Amin. Orang beriman gak ada masalah, dia puji nama Tuhan. Dari sini Pisoe sampai Caprong tak balik tinggal 2 orang yang selamat. Satu orang beriman, satu orang tidak beriman. Yang beriman akan bilang untung Tuhan saya selamat. Yang tidak beriman bilang untung tadi saya lompat ke pojok. Jadi satu waktu yang sama antara orang beriman dan orang tidak beriman bisa punya perintah yang Ya, berbeda. betul. Karena itu perwira ini Yesus bilang, ini orang ini tidak saya temukan iman macam begini di orang Israel. Ini orang Israel yang belum pikir dong yang kenapa saya mau ngomong ini sudah. Ada banyak orang di persekutuan doa yang telah salah. Mari tebak tua kalau berdoa sekali total. Mari teman tua kalau berdoa 2 kali. Dan kalau kakak tua berdoa 3 kali. Sebenarnya yang kasih kesembuhan ini bab tua, mam tua kok kakak tua. Akhirnya kita lupa beriman kepada Tuhan. Ya. Kita sudah beriman kepada bab tua, mam tua, dan Kakak tua. nah, ini sendiri omong habis pulang itu anak sembuh. Kita ini kan cari hal yang sederhana semua. Cari sembuh saja. Cari sehat saja. Bahkan kadang-kadang untuk COVID, separuh orang bilang bagian Bapak, mari kita doa kok selesaikan ini. Kita butuh doa ini. Hai. Saudara semua kasih tahu, kalau kita pun kesalahan ini Tuhan harus hukum kita satu kesalahan. Saya rasa saya mati habis. Betul. Saya mau kasih saudara, mereka yang kena itu bukan karena lebih berdosa dari kita. Ya. Tidak sampai kita pikir kita ini lebih beriman. Dan sampai kita besok. Betul. Kita pikir kita lebih baik dari orang. Ada orang-orang datang tanya kepada Yesus, oh Yesus, ada kerusuhan terjadi di Yerusalem. Terus Herodes mencampurkan darah orang-orang itu dengan darah binatang yang akan dipersembahkan. Yesus bilang, hai, jadi kamu kira dong pendosa lebih besar dari kamu? Makanya kamu mati begitu. Kalau kau tidak bertobat, engkau yang akan mati di sana. Yesus tambah, ada sebuah menara jatuh dekat Siloam. 18 orang tertimpa menara dan mati. Yesus bilang, memangnya dong pendosa lebih besar dari kamu sampai mati dengan cara begitu? Kalau engkau tidak bertobat, engkau yang akan mati di sana. Kita jangan pikir kita lebih baik. Sekarang pelajarannya adalah ada masalah. Kita semua punya masalah ini. Ya. Mau beriman kepada Tuhan atau tidak? Mau beriman atau tidak? Iman melebihi kesembuhan. Amen. Saya mau kasih tahu ulang. Iman melebihi kesembuhan. Supaya jangan pikir kalau sembuh dulu baru beriman. Ini hal yang serius sekali. Kenapa? Karena banyak tadi saya sudah katakan di dalam tengah khotbah. Kekristenan bukan agama. Kekristenan nilai. Saya mau tanya saudara, ada satu waktu saudara kehilangan segala sesuatu, seperti Ayub, masih mau beriman betul? Masih? Atau takut omong dengan kita puji? Yang datang kepadaku, dia tidak akan haus lah, dia tidak akan lapar lah. Itu dia sudah puas itu. Puas apa di sini? Dengan relasinya dengan Tuhan itu yang bikin dia puas. Kenapa? Karena air ini akan memancar terus sampai pada kehidupan yang kekal. Amen. Dengan demikian kita sadar diri sekarang. Saya akan bicara ini. Waktu itu cepat. Saya mau kasih saudara dengar. Manusia ini makhluk spiritual. Karena dia makhluk spiritual. Tidak bisa kepuasannya diukur di rumah. Ya. Tidak bisa kepuasannya diukur dengan ada oto. Ya. Kepuasannya tidak bisa diukur dengan dia sehat atau sakit. Ya. Kepuasannya adalah relasi dengan mata air kehidupan yang tidak akan Amin. terhenti. Amin. Ini baru sembuh sebagainya. Padahal kepuasan dalam kekristenan bukan pada kesembuhan. Ya. Saya tadi malam baru berkhotbah. Penderitaan mendahului kemenangan. Mungkinkah kita tetap bertahan di tengah-tengah situasi? Mungkinkah kekristenan itu masih tetap ada?
Bahkan ketika kita menjalani kehidupan yang sukar sulit. Saya tanya sekarang, kita ini cari Tuhan untuk apa sih? Tidak usah jawab, sudah renungkan saja pertanyaan sepotong. Kita ini cari Tuhan mau bikin apa? Kita yang akan menemukan jawaban kita untuk menegaskan kita cari Tuhan ini batasan di mana. Jangan sampai kita cari Tuhan ini batasannya hal-hal yang bukan spiritual. Iya. Betul. Kalau saudara butuh auto, saudara butuh rumah, saya kira tidak perlu berdoa juga bisa. Kerja. Banyak orang tidak pernah pergi gereja, tidak ikut persekutuan doa, dia saja bekerja, sih iya. lebih auto, lebih Betul. kaya, lebih kaya dari kita. Kita ini isi pulsa paket, utang sana, utang sini. Jadi spiritual. Yang bisa memuaskan relasi kita adalah relasi dengan itu mata air kehidupan yang tidak akan pernah berhenti. Amin. Sudah ketika kita datang mencari Tuhan, kita sungguh-sungguh haus. Dan haus itu hanya haus akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga baik hidup, baik mati. Nah sudah disuka semati. Sebelah sini lah. Dia punya jabatan, tapi dia punya kasih. Dia tidak anggap remeh orang lain. Ingat, kita anak-anak Tuhan ini kepala dan bukan ekor. Tolong jangan sombong. Amin. Kadang-kadang kita pun kata-kata dong itu menunjukkan kesombongan. Ya. Kadang-kadang saya berkhotbah di banyak acara persekutuan doa ulang tahun dan bilang, kalau kita sampai 20 tahun ini semua karena Tuhan. Tapi relasi melebihi batas, bukan saja dengan sesama Israel, tapi juga dengan orang-orang yang ada di bukan saja sesamanya, tapi juga dengan orang-orang Israel. Orang kalau persekutuan doa itu dia tidak berelasi. Kadang-kadang kita orang persekutuan doa ini berelasi hanya dengan orang persekutuan doa. Makanya persekutuan doa mau di Fatukoa, di mana saja kita panggil pasti semua datang. Karena hampir-hampir kita sulit bergaul dengan orang-orang yang bukan sebangsa dengan kita yang dia pernah persekutuan doa. Makanya ibadah rumah tangga biar di samping rumah juga kita lebih. Tapi kalau ibadah persekutuan doa di bolok pasti tinggi. Terus kenapa kalau lebih ibadah rumah tangga lebih persekutuan dan kita bilang begini, kalau di situ roh tidak ada. Kadang-kadang sudah ini orang ini cukup rendah hati dia. Dia sangat rendah hati sekali. Dia bilang, prajurit dia tentara ini punya 100 pasukan Bapak, 100 prajurit itu, tapi punya kerendahan hati sampai pembantu dia sayang, dia hargain. Woi, muka orang bersombong tidak akan begini Bapak. Yang bersombong kita ini kalau bos ada pembantu sakit, dan kalau pembantu sakit dengan bos sakit itu dua hal yang beda. Kalau bos sakit, pembantu yang lihat pembantu akan bilang, Bapak karena semua sama, aduh Bapak beta buat apa itu urus Bapak. Itu kalau bos yang sakit, pembantu yang urus. Sekarang balik, pembantu sakit, bos yang urus. Sudah bisa bayangkan. Ini orang punya kepekaan rohani, kepekaan keagamaan. Dia bangun gereja Bapak, tempat-tempat ibadah ini orang sumbang. Dia bantu, dia kasih, wah ini orang baik betul tapi hati-hati jauh kejam ke dia. Kasih pembangunan gereja, situ dia sampai gereja. Dia bukan bagian dari situ. Kita sibuk bangun gereja, tapi kita tidak pergi masuk gereja. Juga termasuk kita orang persekutuan doa, ada sibuk doa tiap hari, Jumat jam 4 sore, tapi gereja pong pang di situ tidak pergi Bapak. Tapi dia bukan beriman pada kesembuhan. Dia beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kemudian oleh kehendak Tuhan itu orang dimungkinkan untuk sembuh. Amin. Amin.